Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Raihan Alwi Rahman dengan NIM 2230511037. Di sini saya akan menjelaskan file yang berada pada controller dengan nama adobe controller.php. Langsung saja pada public function terdapat indeks yang digunakan untuk menampilkan daftar adopsi. Selanjutnya, pada pada baris ini kita akan mengecek apakah pengguna yang sedang login memiliki role admin. Selanjutnya, pada bagian ini, jika pengguna adalah admin, maka sistem akan mengambil semua data adopsi lengkap dengan informasi terkait pengguna, user, dan hewan. Dan jika pengguna bukan admin, maka hanya mengambil data adopsi yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Selanjutnya, untuk return, mengirim data adopsi ke halaman frontend dengan menggunakan inertia.js yang akan merender composer vue.js. Selanjutnya, pada public function store, fungsi ini digunakan untuk menyimpan permohonan adopsi baru. Pada function ini juga kita akan mengambil dan membuat entry baru di tabel adobe dengan data yang diberikan. Ada user ID, ada pet ID, ada status. Setelah data berhasil ditambahkan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar adopsi, yaitu adobe.index. Pada selanjutnya, ada public function update status. Function ini digunakan untuk memperbarui status permohonan adopsi. Selanjutnya, jika pengguna yang sedang login adalah admin, dan jika pengguna bukan admin, akan diberikan error. Pada bagian ini, jika pengguna adalah admin, status adopsi akan diperbarui dengan nilai yang dikirim melalui request. Setelah status diperbarui, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar adopsi dengan pesanan sukses. Pada function selanjutnya ada function public function destroy. Function ini digunakan untuk menghapus permohonan adopsi. Pada bagian ini, sistem akan mengecek apakah pengguna yang sedang login adalah admin atau pemilik adopsi tersebut. Jika bukan, akan diberikan error 403 dengan message action. Selanjutnya, pada bagian ini, jika pengguna memiliki izin, data permohonan adopsi akan dihapus. Setelah penghapusan berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar adopsi dengan pesan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagja Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang ada di pet controller. Untuk yang pertama itu kita ada di sini use up model, use illuminate support, basket, dan use inertia. Ini tuh berfungsi sebagai namespace itu menentukan tempat controller ini berada di dalam aplikasi Laravel, itu ada di directory app http controller. Dan untuk importnya itu dia import ke model pet yang digunakan untuk berinteraksi dengan tabel pet yang ada di database. Lalu di sini ada illuminate http request, itu digunakan untuk menangani permintaan HTTP yang datang dari si
use Illuminate support packet serta use inertia yang paket out itu digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengguna yang sedang login. Sedangkan untuk inertia itu berfungsi sebagai merenda ketampilan yang mana dia ini menggunakan inertia JS yang memungkinkan integrasi front-end React dengan HTML. Di sini saya akan menjelaskan fungsi indeksnya. Yang pertama itu dia mengambil data pad yang berrelasi dengan Adobe dan juga menemukannya berdasarkan waktu pembuatan. Terus di sini ada Adobe yang dimana jika ada adopsi dengan status approve, maka dia ini akan menggunakan data tersebut. Lalu ada properti yang namanya itu is Adobe yang mana itu berfungsi untuk menunjukkan apakah si akun itu sudah diadopsi atau menunjukkan apakah dia itu sedang dalam proses adopsi. Lalu di sini ada metode store yang dimana metode store ini menggunakan bit create untuk membuat entry baru dengan data yang diterima dari permintaan atau request. Setelah berhasil disimpan, maka si data itu akan diarahkan kembali ke daftar pet. Lalu di sini ada metode create yang dimana dia itu bisa merender tampilan pet create yang berisi formulir untuk membuat pet baru yang akan nanti diisi oleh admin atau. Lalu di sini ada metode show. Metode show itu dia menampilkan tampilan pet show untuk menunjukkan detail dari sebuah pet. Lalu dia memparameterkan pet ini diisi secara otomatis oleh parameter berdasarkan ID pet yang ada di URL. Terus di sini ada edit. Untuk edit itu dia menampilkan tampilan edit dengan data pet yang ingin diedit. Data pet ini itu nanti dikirimkan ke tampilan yang nantinya ditampilkan di edit. Dan di sini juga ada metode update yakni untuk memperbaharui data yang sebelumnya telah diedit dengan diarahkan kembali ke daftar pet dengan pesan sukses. Dan seterusnya ada metode destroy yang dimana metode destroy ini dia akan menghapus data pet yang dari database. Setelah berhasil, maka dia akan diarahkan kembali ke daftar pet dengan pesan sukses. Untuk yang selanjutnya di sini kita ada profil controller yang dimana file ini tuh nanti untuk menangani fitur-fitur terkait profil pengguna seperti yang dapat dilihat di webnya. Dia dapat melihat profil, mengedit, memperbaharui, dan menghapus akun pengguna. Di sini ada public function show yang dimana dia itu fungsinya menampilkan halaman profil pengguna. Prosesnya yakni dia mengambil data pengguna yang sedang login dengan merequestkan si user. Setelah itu dia mengambil data notifikasi dari session menggunakan session pool. Lalu dia menggunakan inertia JS untuk merender halamannya dengan data user dan notifikasi. Di sini ada public function edit yang mana dia ini berfungsi menampilkan halaman untuk mengedit profil si pengguna. Prosesnya itu sama seperti show, tetapi kali ini halamannya dapat dirender. Yang nantinya akan dirender adalah profil atau edit. Lalu di sini ada update yang dimana update itu nanti akan memperbaharui data profil pengguna. Yang prosesnya itu dia mengambil data pengguna yang sedang login dengan merequestkan si data user. Setelah itu dia memperbaharui nama email dan alamat pengguna menggunakan user update. Jika email itu diubah, maka dia akan memverifikasinya dan mengaturnya di email verification. Setelah itu dia akan mengalihkannya kembali ke halaman profil dengan notifikasi sukses. Lalu di sini ada public function destroy, karena dia fungsinya untuk menghapus akun pengguna dengan cara mengambil data pengguna
pengguna yang sedang login dengan request user. Lalu setelah itu menghapus akun pengguna dari database dengan user delete. Setelah itu mengakhiri sesi login pengguna dengan perintah invalidate, yakni menghapus semua data sesi, lalu menggenerate token atau menghasilkan sesi token yang baru. Setelah itu dia akan mengalihkan pengguna ke halaman utama dengan notifikasi sukses. Selanjutnya, pada bagian user controller, terdapat public function index sama dengan respon. Pada bagian ini, kita akan menarik data semua pengguna yang bukan admin menggunakan query where sama dengan role dan bukan merupakan admin. Dan pada bagian ini juga kita akan cek apakah pengguna memiliki data adopsi. Setelah itu, kita akan mengambil inertia.js untuk merender user index. User daftar pengguna yang sudah difilter dan diproses. Dan selanjutnya untuk notifikasi, kita akan mengambil notifikasi dari sesi dan menghapusnya setelah ditarik dengan session pull notification. Pada bagian public function show, kita akan menggunakan inertia.js untuk merender halaman user show di sisi frontend dan mengirim data. Pada bagian user, bagian ini, data pengguna yang dipilih berdasarkan parameter user. Setelah itu, pada bagian notifikasi, kita akan mengambil notifikasi dari sesi dan menghapusnya setelah ditarik. Pada bagian public function destroy, kita akan menghapus pengguna yang dipilih dari database dan setelah menghapus, pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar pengguna untuk melakukan daftar pengguna kembali. Kita juga menambahkan notifikasi yang memberikan apakah penghapusan berhasil dan jika atau gagal. Jika notifikasi berstatus sukses, maka message yang akan diterima pengguna berhasil dihapus. Dan jika error, pesan yang akan muncul gagal menghapus pengguna. Silahkan coba lagi. Untuk selanjutnya, pada bagian Authenticated Session Controller, pada bagian ini kita membuat public function create, di mana pada bagian ini kita akan merender tampilan out login menggunakan inertia.js. Tampilan ini akan menunjukkan halaman login. Pada bagian ini juga kita akan mengambil dan menghapus notifikasi dari sesi atau jika ada yang mungkin digunakan untuk menampilkan pesan sebelumnya seperti kesalahan login atau pemberitahuan lainnya. Pada bagian public function store terdapat fungsi yang menunjukkan dan mengautentifikasi pengguna berdasarkan input yang diberikan. Misal, ada email dan passwordnya. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman yang diinginkan dan menambahkan message login berhasil, selamat datang kembali. Dan jika tidak, akan menampilkan login gagal, silahkan cek kembali email dan password Anda. Pada bagian public function destroy, kita akan melogout pengguna yang terautentikasi menggunakan Guard Web. Pada bagian ini juga kita akan menghancurkan sesi yang sedang berlangsung.
Setelah itu kita akan menghasilkan ulang token CSRV untuk mencegah potensi serangan cross-site request forgery setelah logout. Setelah itu, kita akan menampilkan pesan Anda telah berhasil logout. Selanjutnya, untuk confirmable password controller, kita menambahkan public function show. Di sini kita akan menggunakan Inertia.js untuk merender tampilan out password yang berisi formulir untuk meminta pengguna masukkan kata sandi mereka sebagai bagian dari proses konfirmasi. Pada bagian ini juga, fungsi ini hanya menampilkan tampilan untuk meminta pengguna mengonfirmasi kata sandi. Pada bagian public function store, fungsi ini digunakan untuk memvalidasi kredensial pengguna berdasarkan email dan kata sandi yang dikirim melalui permintaan. Dan jika validasi berhasil, artinya kata sandi yang dimasukkan cocok dengan yang ada di basis data, maka proses konfirmasi kata sandi diterima. Dan jika validasi gagal, maka akan melemparkan pengecualian validation exception dengan pesan kesalahan seperti yang sudah tadi disampaikan pada authentication session controller. Pada bagian email verification notification controller, kita akan mengecek apakah pengguna yang sudah login sudah memverifikasi email mereka. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika email sudah diverifikasi dan false jika belum. Selanjutnya, pada bagian email verification prompt controller, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan prompt atau tampilan untuk verifikasi email jika pengguna belum memverifikasi alamat email mereka. Jika pengguna sudah memverifikasi email, mereka akan langsung diarahkan ke halaman tujuan mereka. Pada bagian ini juga, sistem akan mengecek apakah pengguna yang sudah login sudah memverifikasi alamat email mereka. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika email sudah diverifikasi dan false jika belum. Selanjutnya, pada bagian ini, jika pengguna sudah memverifikasi email mereka, maka mereka akan diarahkan ke halaman yang mereka tuju sebelumnya, yang biasanya adalah dashboard. Pada bagian ini, Inertia, pengguna yang belum memverifikasi email mereka, aplikasi akan merender tampilan Inertia bernama Out Verifikasi Email. Tampilan ini biasanya berisi informasi tentang bagaimana cara memverifikasi email mereka. Di file selanjutnya, kita ada new password controller yang digunakan untuk menangani proses reset password pengguna di Laravel menggunakan Inertia.js. Di sini kita mempunyai public function bernama create yang dimana fungsi ini tuh menampilkan tampilan form reset password kepada pengguna. Fungsi ini menerima request untuk menangani permintaan HTTP yang dikirim oleh pengguna. Dan Inertia ini digunakan untuk merender tampilan Inertia yang berlokasi di resource JS page out reset password titik view. Ini adalah tampilan form reset password. Untuk di bagian request email dan request route itu digunakan untuk mengirimkan parameter email dan token yang diperlukan untuk reset password ke tampilan. Token ini didapatkan dari URL root yang digunakan untuk reset password. Selanjutnya ada fungsi store request yang dimana fungsi ini menangani permintaan untuk mengubah password pengguna setelah mereka mengisi form reset password.
Untuk prosesnya itu adalah si request validate ini akan memvalidasi input dari form reset password yang nantinya akan dikirimkan oleh pengguna. Si validasi ini memastikan bahwa token reset yang dimasukkan itu harus valid atau ada. Email yang dimasukkan juga harus valid dan password harus ada dan harus sesuai dengan konfirmasi password yang dimasukkan. Selain itu juga password tersebut memenuhi kriteria default dari Laravel, misalnya panjang, minimal, dan lain-lainnya. Lalu ada password reset, ini digunakan sebagai dari paket password untuk mencoba mereset password pengguna. Parameter yang dikirimkan meliputi email, password, password confirmation, dan token. Jika proses reset password berhasil, maka akan dijalankan user force field yang dimana memperbaharui password pengguna di database dengan password yang baru dan menghasilkan token baru untuk sesi pengguna. Lalu di sini ada jika reset password berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login dan diberi pesan status bahwa password telah berhasil di reset. Jika status yang diterima tidak berhasil, maka akan dilemparkan pengecualian yang berisi pesan kesalahan yang relevan. Selanjutnya di sini ada fungsi yang digunakan untuk mengupdate password, yang mana nama filenya itu password controller. Di sini ada public function update, yang dimana fungsi ini digunakan untuk memvalidasi data yang diterima dari form. Ada current password serta ada required. Required ini merupakan password lama yang harus diisi. Sedangkan untuk current password ini adalah aturan validasi custom yang biasanya disediakan oleh Laravel. Itu tuh untuk memeriksa apakah password yang dimasukkan sesuai dengan password lama yang si pengguna biasanya login. Biasanya aturan ini juga membutuhkan custom validation atau middleware untuk pengecekan. Lalu di sini ada proses update passwordnya, yang dimana dia meng-request ke user mendapatkan instan pengguna yang sedang login, yaitu pengguna yang mengirimkan permintaan ini. Setelah itu dia akan mengupdate. Mengupdate fungsi ini digunakan untuk memperbaharui data pengguna di database. Lalu ada password hash make a value validate, yang dimana password baru yang telah tervalidasi di hash menggunakan hashmake sebelum disimpan di dalam database. Fungsi ini mengubah password menjadi string hash yang aman. Lalu di sini ada return back, yang dimana mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya setelah password berhasil diperbaharui. Berikut ini kita ada file yang namanya password reset link controller, yang digunakan untuk mengelola pengiriman link reset password pada Laravel. Di sini kita ada public function create response, yang dimana itu berfungsi untuk merender halaman menggunakan Inertia.js dengan komponen Vue.js di front end. Dalam hal ini akan merender halaman out atau forget password. Lalu si status session ini fungsinya menyatakan status yang disimpan dalam sesi sebelumnya, seperti pesan sukses atau error yang menunjukkan apakah permintaan link reset berhasil dikirim atau tidak. Lalu di sini ada fungsi start request redirect response, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk menangani permintaan link reset password setelah pengguna mengisi form dengan email mereka. Prosesnya yaitu si request variable ini digunakan untuk memvalidasi data yang diterima dari form. Dalam kasus ini hanya satu file yang divalidasi, yaitu si email, yang mana si email ini memastikan bahwa email yang dimasukkan oleh pengguna itu adalah valid dan bukan kosong. Lalu di sini ada mengirimkan link reset password,
yang dimana status sama dengan password send reset link. Prosesnya ya ini password send reset ini digunakan untuk mengirimkan email dengan link password ke email yang diberikan oleh pengguna, yang dimana request only email mengambil hanya file email dari request yang untuk diproses. Lalu di sini ada if status password reset link send, yang dimana jika link reset berhasil dikirim, status ini akan dikembalikan dan kode akan mengarahkan kembali pengguna ke sebelumnya dengan pesan sukses menggunakan with status. Dan di bawahnya ini adalah menangani error yang dimana si throw validation exception ini akan mengirimkan link reset password seperti email tidak ditemukan di database, maka validation exception akan dilemparkan dengan pesan error yang relevan. Pesan ini diterjemahkan menggunakan trans status. Untuk file berikutnya, kita di sini ada registered user controller, yang mana fungsinya ini untuk menangani registrasi pengguna baru. Fungsi ini digunakan untuk menangani permintaan registrasi pengguna baru, yang dimana ada public function store, yang dimana user create ini berfungsi untuk membuat entry baru di tabel user pada database dengan menggunakan data yang diterima dari form registrasi. Fungsi create ini akan mengisi file yang ada di dalam model user dengan data yang dikirimkan dari si request. Di sini ada name yang merupakan nama pengguna yang diambil dari input form. Lalu di sini ada email pengguna. Lalu ada password yang diambil dari input form. Yang password yang mana sebelumnya password tersebut perlu dihash terlebih dahulu menggunakan hashmark. Namun dalam kode ini tidak terlihat adanya proses tersebut yang dapat beresiko untuk keamanan. Lalu ada role yang dimana ini fungsi ini berfungsi sebagai nilai tetap adapter yang dimasukkan sebagai role pengguna. Ini menandakan bahwa pengguna yang mendaftar akan memiliki peran adapter. Lalu di sini ada address yang berfungsi sebagai alamat pengguna yang diambil dari input form. Ada juga return redirect to root, name login, absolute false, yang dimana setelah pengguna berhasil didaftarkan, pengguna akan diarahkan ke halaman login menggunakan redirect root login absolute false. Fungsi root login mengarah ke root login yang sudah didefinisikan dalam aplikasi, dan absolute false ini memastikan URL yang dihasilkan adalah relatif, bukan URL penuh. Setelah itu di sini ada fungsi public create. Fungsi ini merender halaman out register menggunakan Inertia.js, yang dimana fungsi create ini akan menangani permintaan registrasi pengguna baru. Lalu untuk fungsi create ini akan menampilkan halaman untuk registrasi pengguna baru atau form registrasi. Selanjutnya di sini ada verify email controller, yang mana menangani proses verifikasi email si pengguna. Fungsi ini digunakan untuk memverifikasi alamat email pengguna yang terautentikasi. Fungsi ini dijalankan ketika pengguna mengklik link verifikasi yang dikirimkan ke email mereka. Di sini ada public function invoke, yang mana fungsi ini tuh si invoke ini tuh berfungsi sebagai controller yang dimana dapat dipanggil langsung seperti sebuah fungsi. Di sini digunakan untuk menangani permintaan verifikasi email pengguna. Lalu ada email verification request, yang dimana fungsi request ini adalah meminta verifikasi email, yang mana request ini sudah dilengkapi dengan validasi untuk memastikan bahwa pengguna yang membuat permintaan adalah pengguna yang terautentikasi. Di sini ada pengecualian seperti if request user, yang mana request user ini mendapatkan pengguna yang sedang terautentikasi melalui permintaan ini. Lalu ada hash verified,
email, yang dimana fungsi ini memeriksa apakah si pengguna tersebut sudah memverifikasi alamat email mereka. Jika sudah terverifikasi, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman dashboard dengan parameter verified di URL yang menandakan verifikasi berhasil. Lalu di sini ada pengecualian yang lain jika si request user ini mark email as verified. Jika pengguna belum memverifikasi email mereka, maka fungsi ini akan menandai email si pengguna sebagai terverifikasi. Setelah verifikasi berhasil dilakukan, event verified akan dipicu. Lalu akan diteruskan di event new verified request user, yang dimana event ini dipicu untuk memberitahu sistem atau aplikasi bahwa email pengguna telah berhasil diverifikasi. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan tindakan tambahan seperti logging atau notifikasi. Lalu ada return redirect, yang dimana fungsi ini setelah email berhasil diverifikasi atau jika pengguna sudah memverifikasi sebelumnya, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman dashboard. Sedangkan untuk parameter verified 1 ini ditambahkan ke URL sebagai tanda bahwa verifikasi email telah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Satria Putra dari NIM 22305111042. Di sini saya akan menjelaskan bagian models. Untuk model yang pertama yaitu ada doc. Untuk di baris ini ada namespace app backslash models. Ini tuh untuk menentukan lokasi file di dalam aplikasi Laravel yang umumnya memang disimpan di app model. Lalu di sini ada baris ini untuk mengimport rate hash factory yang digunakan untuk membuat data secara otomatis menggunakan factory. Selanjutnya di baris ke-6 ini ada mengimpor kelas model bawaan Laravel yang merupakan dasar untuk semua model Eloquent. Lalu di baris selanjutnya belongs to ini untuk yaitu mengimpor kelas belong to untuk mendefinisikan relasi many to one antara model ini dengan model lain. Lalu selanjutnya adalah kelas adopts extend model dengan menggunakan hash factory. Jadi kelas ini tuh mendeklarasikan kelas adopt sebagai model yang mewarisi fitur bawaan Eloquent dari model. Lalu yang ini yaitu untuk mengaktifkan fitur factory ya untuk membuat data contoh dengan mudah. Lalu selanjutnya baris ini protected label ini merupakan daftar kolom yang diizinkan untuk diisi menggunakan mesh assignment atau bisa kita sebutkan pengisian data dalam satu array yang isinya ada user ID, kolom untuk menyimpan ID pengguna, lalu pet ID yaitu kolom yang untuk ID hewan peliharaan yang akan diadopsi, lalu status. Status ini untuk menyimpan status adopsi, misalkan ada pending, approve, ataupun reject. Lalu selanjutnya itu ada public function user belong to. Public function user ini untuk mendefinisikan relasi antara model adopt dengan model user. Lalu belongs to ini menentukan tipe data pengembalian fungsi sebagai objek relasi belongs to. Lalu return ini berfungsi untuk menyatakan bahwa model adopt memiliki relasi many to one ke model user melalui kolom user ID. Lalu selanjutnya ada public function pet. Public function pet ini mendefinisikan relasi antara model adopt dengan model pet. Lalu belong to untuk menentukan tipe data pengembalian fungsi sebagai objek relasi belong to. Lalu untuk isinya di sini ada return this belongs to. Ini untuk menyatakan bahwa model adopt memiliki relasi many to one ke model pet melalui pet ID. Mirip seperti ini. Model selanjutnya ada dari pet.php. Di sini kelas pet extend modelsnya ini untuk mendeklarasikan kelas pet sebagai model yang mewarisi fitur bawaan dari model. Lalu seperti sebelumnya yaitu adopt, dia menggunakan usage factory untuk mengaktifkan fitur factory untuk mempermudah pembuatan data contoh dalam pengujian atau pengembangan. Hash factory ini dipanggil di sini
Lalu selanjutnya ada protected label untuk menentukan kolom-kolom mana saja yang diizinkan untuk diisi menggunakan mass assignment. Di sini ada name, kategori, breed. Breed ini untuk ras, menunjukkan ras hewan peliharaannya. Lalu age, tentu saja untuk umur hewan, gender, color, weight untuk berat badan hewannya, height untuk tinggi badan hewan, lalu deskripsi untuk deskripsi tambahan dari hewan peliharaannya. Lalu selanjutnya ada public function adopt untuk mendeklarasikan relasi antara model pet dengan model adopt yang memiliki hash many untuk menentukan tipe data pengembalian fungsi ini sebagai objek relasi hash many. Lalu dipanggilnya di sini. Lalu isinya return this hash many related adopt class ini itu untuk menyatakan bahwa satu model pet dapat memiliki banyak data adopsi atau one to many di tabel adopsi. Jadi kesimpulannya model ini untuk mengelola data hewan dengan atribut seperti name, kategori, breed, age, dan lain-lain yang mendukung relasi one to many dengan model adopt melalui fungsi adopt dalam kurung ini. Lalu menggunakan label untuk memastikan hanya kolom yang aman yang bisa diisi secara mass assignment. Model selanjutnya yaitu ada user yang mendeklarasikan ini tuh untuk mewarisi fitur autentikasi dari authenticable di sini menggunakan hash factory lalu dengan notifiable. Jadi mendukung factory dan notifikasi. Lalu selanjutnya seperti sebelumnya ada protected label. Dia untuk menentukan kolom mana saja yang boleh diisi. Di sini ada name, email, password, role, dan address. Lalu di sini juga ada protect property hidden-nya. Dia ini tuh untuk menentukan kolom-kolom yang tidak akan ditampilkan saat model dikonversi menjadi array maupun JSON. Itu ada password serta remember token-nya. Remember token ini tuh yaitu token autentikasi untuk sesi pengguna. Lalu selanjutnya ada baris ini digunakan untuk menentukan format nama pengguna. Jadi menghilangkan spasi yang berlebih serta mengubah semua huruf kecil dan menjadikannya huruf kapital di awal kata. Bagian ini tuh sini sudah dijelaskan. Lalu untuk set email atribut di sini untuk mengubah email pengguna menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Lalu set password atribut ini digunakan untuk mengenkripsi kata sandi pengguna menggunakan hashtag sebelum disimpan ke dalam database. Lalu selanjutnya juga ada set role atribut di sini untuk mengubah nilai role sehingga huruf pertama dari setiap kata menjadi kapital. Lalu selanjutnya ada public function adopt untuk menentukan bahwa setiap pengguna dapat memiliki banyak data adopsi atau one to many. Tentukan dengan ini. Dengan isinya return this has many. Jadi menghubungkan model user dengan model adopt-nya. Lalu yang terakhir ada protected function cache untuk menentukan konversi otomatis untuk kolom-kolom tertentu. Yaitu ada email verification add dan di sini ada datetime. Jadi kolom email verification add ini dikonversi menjadi objek datetime. Lalu password yang secara otomatis akan dihash jika diubah. Jadi kesimpulannya dalam model ini tuh digunakan untuk autentikasi melalui authenticable, mengatur properti yang aman dengan available, menyembunyikan data sensitif seperti kata sandi dengan hidden, memanfaatkan mutator untuk memformat data pengguna sebelum disimpan, mendukung relasi one to many dengan model adopt, serta melakukan konversi otomatis untuk kolom-kolom seperti email verification add dan password. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan database dari segi factoriesnya dulu, yaitu ada Adobe Factory di sini untuk mendeklarasikan kelas Adobe Factory yang mewarisi semua fungsi dasar dari kelas Factory. Lalu selanjutnya
ada protected model ini digunakan untuk menentukan model utama yang digunakan oleh factory ini, yaitu model adopt. Lalu selanjutnya di public function definition ini untuk menentukan data dummy atau contoh data yang akan dibuat oleh factory. Antaranya ada user ID, jadi mendapatkan ID dari pengguna yang bukan admin. Lalu ada pet ID, mendapatkan ID hewan peliharaan secara acak. Lalu ada status. Status ini menggunakan factor untuk menghasilkan status secara acak. Jadi dari sininya itu jadi memilih nilai secara acak yang mungkin itu jadi ada pending, approve, dan reject. Untuk factory selanjutnya ada pet factory. Di sini untuk baris ini untuk mendefinisikan data dummy atau data tiruan yang akan dihasilkan oleh factory ini. Data ini berbentuk array. Jadi ada name, kategori, breed, age, gender, color, weight, height, dan description. Untuk name, jadi menghasilkan nama depan secara acak untuk nama hewan peliharaan. Lalu kategori di sini memilih salah satu nilai dari secara acak antara cat atau dog. Lalu untuk breed, dia acak untuk jenis-jenis hewannya. Pilihannya itu ada Persian, Siamese, Bulldog, atau dan lainnya. Lalu untuk age di sini angkanya acak juga dari mulai 1 sampai 15. Ini untuk menentukan umurnya. Lalu gender, randomnya male female, lalu color. Untuk color ini menghasilkan nama warna secara acak. Misalnya blue, red, atau brown. Lalu untuk weight dia menghasilkan angka desimal dengan float. Jadi dengan 2 angka di belakang komanya. Nilai beratnya itu di antara 1 sampai 50. Lalu untuk height di sini menghasilkan angka desimal juga dengan 2 angka di belakang koma. Minimalnya antara 10 sampai 100. Lalu description. Description ini menghasilkan sebuah kalimat deskripsi acak untuk hewan peliharaan. Berikutnya ada user factory. Jadi di sini untuk mendeklarasikan kelas user factory yang mewarisi fungsi dari kelas factory. Lalu baris ini digunakan untuk mendefinisikan properti statis dari variabel password yang bertipe nullable string. Lalu baris ini digunakan untuk menyatakan definisi dalam bentuk array. Yang pertama ada baris ini menggunakan this factor first name. Jadi untuk membuat nama lengkap secara acak. Nama depan dan belakang digabung dengan spasi di antaranya. Lalu ada email yang mengubah string menjadi huruf kecil. Lalu baris ini digunakan untuk mereplace huruf spasi di nama lengkap dengan titik. Lalu ditambahkan dengan @pauvechhome.id untuk domain khususnya. Lalu di sini untuk baris returnnya itu ada name, email verified address, dan password. Name ini untuk membuat nama lengkap yang sudah dibuat, untuk menggunakan nama lengkapnya. Lalu email menggunakan email yang sudah diformat. Email verified itu berisi waktu saat ini menggunakan fungsi now. Lalu address di sini menggunakan this factor untuk membuat email alamat secara acak, alamatnya address. Lalu password menggunakan email sebagai nilai password karena di sini password lalu variabel email. Di sini itu lalu baris selanjutnya ada public function unverified static. Metode ini memungkinkan pembuatan pengguna dengan email yang belum diverifikasi. Lalu di sini menetapkan nilai-nilai tertentu pada model yang dihasilkan. Dalam hal ini mengatur email verified menjadi 0. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadi Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang migration. Yang pertama-tama terdapat create user table.php yang berfungsi untuk membuat 3 tabel di dalam database, yaitu tabel users, password reset token, dan session. Pada bagian terdapat bagian up yang digunakan untuk mendefinisikan perubahan yang dilakukan pada database seperti membuat tabel, menambah kolom, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat tabel user yang di dalamnya terdapat skema create dengan parameter user yaitu untuk membuat tabel bernama user dengan struktur yang didefinisikan di dalam callback. Terdapat table dengan parameter ID menambahkan kolom ID yang merupakan primary key integer auto increment. Selanjutnya terdapat table string dan parameter name menambah kolom name yang menyimpan nama pengguna dengan tipe data. Selanjutnya terdapat table enum dengan parameter role, yaitu terdapat admin dan adapter. Adapter. Dengan nilai utamanya atau defaultnya adapter, yaitu untuk menambah kolom role yang berisi enum dengan 2 nilai, admin atau adapter. Nilai default adalah adapter. Selanjutnya terdapat string email dengan nilai unik menambah kolom email yang menyimpan alamat pengguna. Kolom ini bersifat unik yang berarti tidak boleh ada email yang sama di dalam database. Selanjutnya terdapat text address, yaitu untuk menambahkan kolom address yang menyimpan alamat pengguna. Kolom ini bersifat nullable, boleh dikosongkan. Selanjutnya terdapat timestamp email verified add, nullable juga, menambah kolom email verified add yang menyimpan timestamp waktu verifikasi email. Selanjutnya terdapat string password, ya untuk password, untuk menyimpan password. Selanjutnya terdapat remember token, yaitu digunakan untuk menambah kolom yang digunakan untuk mengingat sesi pengguna, itu untuk fitur remember me saat login. Selanjutnya terdapat timestamp, yaitu untuk yang otomatis dikelola oleh Ravel setiap kali data dibuat atau diperbarui. Selanjutnya kita masuk ke password reset, tabel password reset, yang dimana di sini terdapat skema create yang di dalam tabelnya terdapat email, token, dan create. Selanjutnya terdapat session yang dimana terdapat di dalam tabelnya terdapat string column ID, user ID, IP address, user agent, dan payload, dan list activity. Dan selanjutnya pada bagian down, yaitu untuk menghapus tabel, yaitu di sini kita menggunakan skema drop if exist. Skema drop exist untuk memastikan bahwa tabel hanya dihapus jika ada. Untuk menghapus jika ada maka bisa dihapus usernya, password reset, dan session. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam migration create cache table.php. Terdapat function up yang mendefinisikan perubahan yang akan diterapkan pada database, yaitu membuat 2 tabel, cache dan cache log. Tabel cache terdapat key, yaitu kolom ini bertipe string yang menjadi primary key untuk tabel. Kolom ini digunakan untuk menyimpan kunci unik untuk cache. Yang kedua terdapat value, kolom ini bertipe medium text yang menyimpan nilai cache yang terkait dengan kunci tertentu. Selanjutnya terdapat expiration dengan bertipe data integer yang menyimpan waktu kadaluarsa cache. Ini bisa berupa timestamp atau waktu yang dalam detik hingga cache kadaluarsa. Tujuan dari tabel cache adalah untuk menyimpan entry cache, di mana setiap entry memiliki key yang unik, value yang disimpan dalam cache, dan waktu expiration untuk menentukan kapan cache tersebut tidak valid lagi. Selanjutnya terdapat tabel cache log, yaitu mempunyai 3,
yaitu terdapat key. Kolom ini bertipe data string yang menjadikan primary key. Sama juga ya yang keduanya terdapat owner. Kolom ini bertipe data string juga menyimpan pemilik atau identifier dari proses. Misalnya server atau pengguna yang memiliki kunci tersebut. Selanjutnya terdapat expiration, yaitu kolom bertipe integer yang menyimpan waktu kadaluarsa untuk kunci tersebut, yaitu waktu kapan kunci akan dilepas. Pada fungsi down, yaitu digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan oleh migrasi. Dalam hal ini, fungsi ini akan menghapus tabel cache dan cache lock. Jika tabel tersebut ada, fungsi ini berguna ketika kita ingin membatalkan atau merollback migrasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam create jobs table. Field migrasi ini digunakan untuk membuat 3 tabel dalam basis data pada aplikasi Laravel, jobs, job batch, dan valid jobs. Tabel-tabel ini biasanya digunakan untuk menangani antrian pekerjaan QA jobs dalam sistem antrian pekerjaan Laravel. Berikut penjelasan mengenai tabel-tabel tersebut, yaitu tabel jobs ini di dalamnya terdapat ID, QA, payload, items, reserved add, available add, dan create add. Selanjutnya terdapat job batch yang terdapat yang mempunyai tabel ID, name, total jobs, pending jobs, valid job its, option, cancelled add, create add, dan finished add. Selanjutnya terdapat tabel valid jobs yang mempunyai ID, yang mempunyai UID. UID yaitu untuk identifikasi unik global untuk pekerjaan yang gagal atau unik. Selanjutnya terdapat connection bertipe data text dan QA, long text dan long text juga, payload, terdapat exception dan validate. Selanjutnya pada fungsi down, ini digunakan untuk membatalkan migrasi yang akan menghapus tabel jobs, job batch, dan valid jobs. Jika tabel-tabel tersebut ada, migrasi ini digunakan untuk menyiapkan struktur basis data bagi sistem antrian pekerjaan Laravel di mana pekerjaan dapat diproses secara asinkron, dilacak dalam batch, dan kegagalan dapat dicatat untuk analisis lebih lanjut. Kita akan masuk ke create patch table.php. Pada file ini, migrasi di Laravel yang digunakan untuk membuat tabel baru bernama patch di database. Berikut penjelasan kode tersebut. Terdapat use illuminate database migration, yaitu untuk mengimpor kelas migrasi yang menyediakan fungsionalitas dasar untuk dasar tersebut, database tersebut. Oke, dan beberapa use illuminate yang mendukung untuk proses migrasi. Selanjutnya terdapat return new class extend migration, yaitu untuk menggunakan kelas anonim yang mendefinisikan migrasi ini dengan mewarisi kelas migration dari Laravel. Ini adalah cara ringkas untuk mendefinisikan migrasi dari Laravel versi 8 dan seterusnya. Selanjutnya terdapat public function up, yaitu untuk digunakan untuk mendefinisikan perubahan yang akan dilakukan pada database saat migrasi dijalankan. Dalam hal ini akan dibuat tabel patch yang di dalamnya terdapat schema create, tabel patch, function blueprint, dan tabel. Yaitu baris ini mendefinisikan perbuatan table patch dengan beberapa kolom yang berbeda dan beberapa definisi kolom seperti ID, string name, kategori, breed, age atau umur, gender atau kelamin, color, warna, weight, height, description, dan tentu saja ada timestamp. Selanjutnya pada public function down, yaitu digunakan untuk mendefinisikan cara membatalkan perubahan yang dilakukan oleh metode up. Dalam hal ini akan menghapus tabel patch jika ada.
Secara keseluruhan, migrasi ini akan membuat tabel untuk menyimpan informasi tentang hewan pemeliharaan dengan kolom-kolom seperti nama, kategori, misalnya kucing atau anjing, ras, umur, jenis kelamin, warna, berat, tinggi, dan deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang create adopts table PHP. Di dalamnya terdapat return new class extend migration yang mempunyai function up yang di dalamnya terdapat table ID, yaitu untuk membuat table adopt dengan tabel ID, foreign ID dengan parameter user ID dan constrained one delete cascade, yaitu untuk menambahkan kolom user ID yang menjadi foreign key yang menunjuk ke kolom ID di tabel user. Selanjutnya yaitu metode constraint. Metode constraint secara otomatis mendeteksi tabel yang direferensikan user berdasarkan nama kolom. Dan terdapat function onDelete yaitu untuk memastikan bahwa jika ada pengguna yang terkait dihapus, maka semua baris di tabel adopt yang merujuk ke pengguna tersebut juga akan dihapus. Selanjutnya terdapat table for region ID, pet ID constraint onDelete cascade unique yang ini, yaitu untuk menambahkan kolom pet ID yang menjadikan for region key yang merujuk ke kolom ID di tabel pets. Sama seperti user ID, menggunakan metode constrained untuk mendefinisikan relasi for region key. Metode onDelete cascade memastikan bahwa jika data hewan yang terkait dihapus, semua data terkait tabel di tabel adopt juga akan dihapus. Metode unique memastikan bahwa setiap hewan hanya dapat diadopsi satu kali, artinya tidak ada duplikasi pets ID dalam tabel. Selanjutnya terdapat metode unique sama yang setelah saya tadi jelaskan. Selanjutnya terdapat tabel enum status, yaitu untuk menambahkan kolom status yang bertipe enum dengan 3 nilai yang mungkin pending, approve, dan reject. Nilai defaultnya adalah pending yang merujuk pada permintaan adopsi dimulai dalam status tertunda. Selanjutnya terdapat timestamp. Dan pada public function down, metode ini menghapus tabel adopt jika tabel tersebut ada, yang berarti membalikan perubahan yang dilakukan oleh metode up. Migrasi ini mendefinisikan tabel adopt untuk melacak permintaan adopsi hewan yang menghubungkan pengguna dan hewan. Tabel ini mencakup referensi ke tabel users dan pets dengan aturan menghapus bersifat cascading. Kolom enum untuk melacak status adopsi serta timestamp otomatis untuk mencatat waktu perbuatan dan pembaruan catatan. Oke, mungkin itu dari saya penjelasan untuk file migration. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian halaman adopsi, yaitu dalam index.csx-nya. Pertama-tama seperti sebelumnya kita mengimpor authentic layout dan mengimpor router, lalu mengimpor action icon, anchor, badge, group, select, table, title, dan tooltip dari main.tin. Lalu mengimpor juga icon trash dari tabler. Jadi import icon trash ini yang akan digunakan untuk tombol hapus. Lalu ada untuk di sini setelah cons index ini ada cons handle status change. Fungsi ini mengubah status adopsi berdasarkan input dari dropdown. Setelah status dipilih, permintaan HTTP put akan dikirim untuk memperbarui status adopsi di server. Lalu selanjutnya pada baris ini ada cons get status label untuk menerima status adopsi seperti pending, approve, reject, dan mengubahnya menjadi label dalam bahasa Indonesia, yaitu tertunda, disetujui, dan ditolak. Lalu ada untuk selanjutnya ada fungsi format datetime. Fungsi ini untuk memformat tanggal dan waktu agar tampil dalam format yang lebih mudah dibaca dalam bahasa Indonesia,
yaitu dengan format 24 jam. Selanjutnya untuk layout dan tabelnya, pertama-tama seperti sebelumnya tentu saja menggunakan authentic layout. Lalu di sini menggunakan group justify sama dengan space between. Jadi fungsinya itu untuk mengatur elemen secara horizontal dan memberikan ruang di antara elemen-elemen di dalamnya. Lalu di sini ada title order 2-nya itu untuk menampilkan judul daftar adopsi dengan ukuran heading 2 dan margin bawah medium. Lalu baris ini yaitu table strip highlight on hover. Ini membuat tabel dengan baris bergaris-garis atau stripe dan efek highlight ketika baris di hover. Lalu di sini table head-nya bagian header tabel yang berisi judul kolom. Lalu di sini table TR baris dalam header tabel yang menampilkan nama-nama kolom. Lalu di sini untuk tabel TH-nya itu menampilkan header kolom untuk nomor urut, nama hewan, yaitu pemohon, status, tanggal pengajuan, dan aksi. Lalu di sini ada bagian tubuh dari tabelnya sendiri yang berisi data yang akan di loop untuk menampilkan setiap adopsi. Lalu di sini juga ada Adobe Maps. Adobe Maps-nya itu iterasi melalui data adopts dan menampilkan setiap adopsi dalam baris tabel. Lalu ada tabel TD index plus 1. Untuk menampilkan nomor urut baris berdasarkan indeks pada array adopts. Lalu tabel TD adopt pet names menampilkan nama hewan yang diadopsi. Selanjutnya untuk ini, baris ini itu untuk jika pengguna memiliki peran admin akan menampilkan nama pemohon sebagai tautan untuk melihat detail pemohon. Lalu selanjutnya ada badge color. Badge color ini untuk badge colornya menampilkan status adopsi dalam bentuk badge yang warnanya bergantung pada status, yaitu antara disetujui, ditolak, maupun tertunda. Lalu ada table TD format datetime. Ini untuk menampilkan tanggal dan waktu pengajuan adopsi dengan format yang diubah menggunakan fungsi format datetime. Lalu ada table TD bagian aksi yang mengubah status adopsinya hanya untuk admin saja, dan tombol hapus untuk pengguna biasa. Lalu ini untuk out user role sama dengan admin itu hanya menampilkan drop down untuk mengubah status adopsi jika penggunanya ini memiliki peran sebagai admin. Jadi drop down ini berfungsi untuk memungkinkan si admin untuk memilih status baru terhadap adopsinya, yaitu yang 3 itu antara tertunda, disetujui, atau ditolak. Lalu di sini juga jika perannya bukan sedangkan di sini jika perannya bukan admin atau pengguna biasa, dia menampilkan tombol hapus yang akan menghapus adopsi setelah konfirmasi. Lalu di sini ada action icon on click. Icon ini menghapus adopsi yang hanya bisa dilakukan oleh pengguna biasa. Ketika tombol ini diklik, konfirmasi akan muncul, dan jika pengguna setuju, adopsi akan dihapus dengan permintaan delete. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faisa. Di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan dashboard-nya. Pertama-tama di sini ada import authenticate layout. Ini tuh untuk mengimpor komponen authentic layout dari folder layouts yang digunakan untuk membungkus halaman ini dan menyediakan struktur dasar layout yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah terautentikasi. Lalu selanjutnya mengimpor bar chart dari Mantin chart yang digunakan untuk menampilkan grafik batang. Baris berikutnya mengimpor beberapa komponen dari Mantin UI framework untuk digunakan dalam layout seperti card yang digunakan untuk membungkus konten dan memberikan border, space untuk memberikan jarak vertikal, stack untuk menyusun elemen secara vertikal dengan jarak antar elemen, serta title untuk menampilkan teks judul. Lalu di sini untuk mendefinisikan datanya, pet data ini
array yang berisi 2 objek dengan kategori kucing dan anjing, serta jumlah total untuk setiap kategori yang diambil dari props pet. Jika tidak ada data untuk kategori tersebut, nilai default 0 digunakan. Lalu dalam baris ini const adopt data mengambil data adopsi dari prop adopt objek dan mengubahnya menjadi array objek. Entries digunakan untuk mengubah objek menjadi array pasangan kunci nilai atau key value. Setiap pasangan diubah menjadi objek dengan nama pengguna atau username dan total adopsi atau total. Lalu untuk bagian rendernya, authentic layout membungkus komponen dengan layout yang sudah diatur sebelumnya, menyertakan judul halaman dashboard, data pengguna terautentikasi, dan notifikasi. Lalu di sini menampilkan judul dashboard dengan ukuran order sama dengan 2 atau ukuran tengah dan margin bawahnya MB MD. Lalu ini digunakan untuk memberikan jarak vertikal dengan tinggi MD antar elemen. Baris ini digunakan untuk menyusun elemen di dalamnya secara vertikal dengan jarak elemen spacing sama dengan MD. Lalu baris ini berfungsi untuk menampilkan grafik hewan peliharaan. Card membungkus konten dalam card dengan border dan radius sudut MD. Title menampilkan judul dinamis berdasarkan prop auth user role. Jika peran pengguna adalah admin, judul yang ditampilkan adalah banyaknya hewan peliharaan. Sedangkan jika bukan, maka judulnya adalah banyaknya hewan peliharaan yang Anda adopsi. Lalu di sini ada bar chart untuk menampilkan grafik batang. H300 ini menunjukkan tinggi grafik diatur menjadi 300 pixel. Lalu untuk datanya digunakan untuk grafik berasal dari pet data atau jumlah hewan peliharaan. Lalu di sini ada data key menentukan sumbu X grafik menggunakan kategori, misalnya kucing dan anjing. Lalu di sini untuk seri data dengan warna violet untuk menampilkan total, lalu T-client dan grid axis sama dengan XY ini untuk mengatur garis gaya sumbu X dan Y serta grid. Lalu selanjutnya untuk menampilkan grafik adopsi untuk admin. Prop out user role sama dengan admin ini kondisi untuk menampilkan grafik adopsi yang hanya jika pengguna adalah admin. Ada card menampilkan card untuk grafik adopsi serta bar chart untuk menampilkan grafik batangnya. Lalu untuk data-datanya ini menggunakan data adopsi dari Adopt Data. Data key menggunakan nama pengguna pada sumbu X. Lalu untuk seriesnya, ini seri data dengan warna teal untuk menampilkan total adopsi. Lalu menutup tag layout, menutup text tag dan authentic card layout yang membungkus seluruh halaman. Selanjutnya adalah untuk tampilan pada pets atau hewan peliharaan. Yang pertama dalam create. Pertama-tama mengimpor berbagai pustakanya seperti authentic layout dan useform. Authentic layout ini untuk memastikan bahwa halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang terautentikasi. Lalu useform mengimpor hook useform dari inertia.js untuk menangani form submission dari state data form. Lalu mengimpor komponen-komponen UI dari Mantin seperti button, group, number input, select, tag, text area, text input, dan title. Lalu inisiasi formnya. Di sini menggunakan hook useform untuk mengelola state form. Hook ini memberikan beberapa fungsi, yaitu data, menyimpan nilai-nilai input form, set data, untuk mengupdate nilai data dalam form, post, untuk mengirimkan data form ke server, processing, menandakan apakah form sedang diproses, lalu errors, untuk menyimpan pesan kesalahan untuk masing-masing input form. Selanjutnya ada handle submit. Handle submit ini berfungsi ketika forms disubmit. Fungsi ini mencegah perilaku default atau halaman tidak akan di-refresh dan kemudian
mengirimkan data form menggunakan post ke root pet store untuk menyimpan data hewan yang baru. Lalu di sini bagian rendernya, authentic layout membungkus halaman dengan layout yang hanya dapat diakses dengan pengguna yang sudah terautentikasi mengirimkan judul halaman, tambah hewan, dan data pengguna yang sedang login melalui out user ini. Lalu ini untuk judulnya. Dan di sini untuk form on submit-nya itu form menangani pengiriman form dengan on submit dalam kurung kurawa handle submit yang memanggil handle submit saat form disubmit. Lalu di sini ada stack komponen dari mantin yang digunakan untuk menyusun elemen secara vertikal dengan jarak antar elemen spacing sama dengan MD. Lalu di sini ada input formnya yang ini untuk menginput nama hewan, ini kategori hewan, ini ras, usia, jenis kelamin, warna, berat, tinggi, dan deskripsi. Lalu di sini ada button submit. Button submit ini untuk jika sudah selesai mengisinya. Jadi aktif saat pengiriman form sedang diproses. Lalu dalam baris ini untuk menutup tag form dan layout. Selanjutnya yaitu masih dalam patch, yaitu untuk bagian editnya. Pertama-tama untuk cons edit membuat komponen fungsional edit yang menerima dua properti yaitu out dan pet. Out ini data pengguna yang sedang terautentikasi, biasanya digunakan untuk menampilkan informasi pengguna. Lalu pet yaitu data hewan yang ingin diedit. Lalu selanjutnya inisialisasi formnya. Menggunakan use form hook yang menginisialisasi form dengan data default yang berasal dari pet. Jadi data hewan yang akan dieditnya. Jadi lalu di sini ada cons handle submit. Fungsi ini dijalankan saat form disubmit. Untuk baris ini, i.prevent default ini mencegah pengiriman form secara default atau untuk menangani secara manual. Lalu put roots pet update pet ID ini menggunakan metode HTTP put untuk mengirim data yang diperbarui ke URL yang sesuai dengan pet ID, digunakan untuk mengidentifikasi hewan yang akan diperbarui. Selanjutnya seperti sebelumnya yaitu render layoutnya, dia menggunakan authentic layout dengan diberi judul ubah hewan. Lalu formulir inputnya yaitu ada form on submit, formulir dengan on submit untuk menangani pengiriman form. Lalu stack ini komponen dari mantin untuk memberikan margin dan pengaturan jarak antar elemen form. Di sini. Lalu baris ini ada untuk field nama. Field nama ini jadi untuk pemberi label nama, label untuk input ini, value data name, nilai input diatur dengan data nama dari form. Untuk onChange ini menggunakan set data untuk memperbarui nilai name. Ketika input berubah, lalu bagian baris error ini menampilkan pesan kesalahan jika ada error untuk field name. Untuk require ini menandakan bahwa input ini wajib diisi. Selanjutnya yaitu untuk field kategori. Di sini ada value sama dengan data kategori. Ini nilai dropdown diatur dengan data kategori. Untuk onChange menggunakan set data untuk memperbarui nilai kategori. Datanya sendiri menyediakan pilihan dropdown antara lain kucing dan anjing. Lalu error menampilkan pesan kesalahan untuk kategori. Seperti sebelumnya ini juga required, jadi formnya wajib diisi. Lalu selanjutnya ada field ras, usia, jenis kelamin, warna, berat, tinggi, deskripsi. Lalu seperti sebelumnya pada create ada button submit untuk menyimpan perubahan. Untuk berikutnya pada bagian index di patch ini ada seperti biasa kita mengimpor
authentic layout. Lalu ada mengimpor router juga menggunakan Inertia.js untuk mengelola routing aplikasi. Lalu di bagian ini mengimpor action icon, button, group, table, title, dan tooltip, yaitu komponen dari Mantin dan /core untuk membangun antarmuka pengguna atau UI. Lalu di sini juga mengimpor icon edit, icon heart field, icon trace dari Tabler. Lalu di sini ada fungsi get adopt label yang digunakan untuk mengembalikan label status adopsi dalam bahasa Indonesia berdasarkan kondisi status hewan peliharaan. Jika hewan sudah diadopsi, menampilkan label disetujui. Jika adopsi dilakukan oleh pengguna atau disetujui, jika adopsi dilakukan oleh pengguna atau disetujui orang lain, jika adopsi dilakukan oleh orang lain. Lalu jika hewan dalam proses adopsi, menampilkan label menunggu persetujuan Anda, lalu di orang lain juga menunggu persetujuan orang lain. Lalu jika hewan belum diadopsi, menampilkan label ajukan adopsi. Lalu selanjutnya yaitu fungsi get adopt color untuk mengembalikan warna tombol adopsi berdasarkan status adopsi hewan peliharaan. Jika hewan ini sudah diadopsi, maka warna tombol menjadi biru jika yang mengadopsi adalah pengguna biru itu, atau abu-abu jika yang mengadopsinya itu orang lain, jadi bukan penggunanya sendiri. Lalu untuk jika hewan dalam proses adopsi, warna tombol menjadi kuning. Jika kuning ini jika pengguna yang mengajukan adopsi, dan menjadi abu-abu jika bukan pengguna yang mengajukannya. Lalu jika hewannya belum diadopsi, itu tombol berwarna hijau, yang artinya tersedia. Berarti. Lalu untuk komponen indeks, yaitu komponen utama yang menampilkan daftar hewan peliharaan yang ada di sistem dalam bentuk tabel. Di sini ada layout, menggunakan authentic layout untuk menampilkan antarmuka pengguna bagi yang sudah login dengan judulnya dashboard. Dengan judul hewan peliharaan. Lalu di sini ada tombol yang dapat diklik dengan label tambah hewan. Hanya muncul jika pengguna memiliki peran admin. Tombol ini mengarah ke halaman untuk menambahkan hewan baru. Lalu di sini ada tabel yang menampilkan daftar hewan peliharaan dengan berbagai kolom seperti nama, kategori, ras, usia, jenis kelamin, warna, dan lain-lain. Lalu di sini ada tombol aksinya, itu admin. Tombol jika pengguna adalah seorang admin, mereka bisa melakukan dua aksi. Jadi ada tombol ubah, yaitu yang mengarahkan ke halaman untuk mengedit data hewan peliharaan. Tombol ini menggunakan icon edit. Lalu ada tombol untuk hapus. Jadi menghapus data hewan peliharaan. Tombol ini dinonaktifkan jika hewan yang sudah diadopsi atau dalam proses adopsi. Ditentukannya dari baris ini. Lalu ada juga tombol aksi untuk adopter. Jadi jika penggunanya bukan admin, mereka melihat tombol untuk mengajukan adopsi. Jadi tombol ini akan aktif jika hewan tersebut belum diadopsi atau tidak sedang dalam proses adopsi. Ketika diklik akan muncul konfirmasi untuk mengajukan adopsi. Itu ada di sini. Lalu ada icon heart. Untuk icon heart-nya ini, tombol adopsi menunjukkan icon heart atau belum diadopsi, atau icon heart field yang sudah diadopsi atau dalam proses adopsi. Lalu pengaturan tombol tipnya, tombol dan tooltip. Tooltip ini menampilkan penjelasan saat pengguna mengarahkan kursor ke tombol seperti ubah, hapus, atau status adopsi. Untuk disable ini, tombol hapus dan adopsi dinonaktifkan jika hewan sudah diadopsi atau dalam proses adopsi untuk mencegah perubahan status. Lalu di sini ada routing. Ada router menggunakan router.get dan router.delete dari Inertia.js untuk melakukan routing dan aksi pengeditan atau penghapusan data hewan. Serta untuk pengajuan adopsi, router.post digunakan untuk mengirim data adopsi ke server.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian front end, yaitu terdapat komponen login dan register. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan login terlebih dahulu. Terdapat import dan struktur dasar, yaitu terdapat quiz layout dari library layout pada index.js. Terdapat root dan use form, yaitu terdapat routes dan user form, yaitu library pada inertial.js, React.js. Selanjutnya terdapat maintain komponen yang diantaranya terdapat anchor, button, center, password input, stack, text input, dan title. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan user form. Yang ini, user form digunakan untuk mengelola status dan validasi data form. Dalam hal ini kita mendefinisikan dua nilai email dan password yang akan diikat pada input form. Selanjutnya terdapat fungsi submit. Fungsi ini menangani pengiriman form ketika tombol masuk ditekan. Event submit akan mencegah perilaku default dengan prevent default dan mengirim data form menggunakan form post ke rute login berdasarkan rute yang telah didefinisikan di backend. Selanjutnya terdapat unsuccess. Setelah pengiriman berhasil, form akan mereset nilai password untuk meningkatkan keamanan, menghapus data sensitif setelah pengiriman berhasil. Selanjutnya dapat dilihat struktur pada input form, yaitu terdapat teks bertipe data teks, nama dengan email, dan label dengan alamat surel. Dan placeholder masukkan alamat surel atau email, dan komponennya text input. Selanjutnya terdapat password dengan nama, password, labelnya kata sandi, placeholdernya masukkan kata sandi, dan komponen password input. Selanjutnya kita dapat melihat bagian render dari komponen UI ini. Terdapat quiz layout, yaitu layout umum untuk halaman ini menerima title dan notification sebagai properti. Dan terdapat center, komponen untuk menyusun konten di tengah halaman secara vertikal. Selanjutnya terdapat stack, yaitu untuk komponen dari mantine yang digunakan untuk menyusun elemen secara vertikal dengan jarak antar elemen. Selanjutnya terdapat title, yaitu judul, dan selanjutnya terdapat formulir login yang disusun untuk komponen input yang didefinisikan dalam inputs. Setiap input dihasilkan melalui parameter array inputs. Selanjutnya terdapat text input. Terdapat text input dan password input. Diisi dengan data diri form data input.name. Selanjutnya terdapat onChange, yaitu digunakan untuk memperoleh status data form menggunakan form set data, dan error matikan pesan kesalahan jika ada. Selanjutnya terdapat komponen button, yaitu tombol untuk mengirim form yang hanya dapat diklik ketika tidak sedang dalam proses menggunakan properti loading dan disable. Selanjutnya terdapat anchor, yaitu berfungsi untuk link yang mengarahkan ke halaman pendaftaran akun jika pengguna belum memiliki akun. Selanjutnya itu ketika link didaftarkan diklik, ini akan mengarahkan pengguna ke halaman pendaftar menggunakan route get dan melakukan permintaan get ke rute register. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen register. Terdapat sama seperti pada login, terdapat beberapa input yang sama seperti yang tadi saya jelaskan pada login. Selanjutnya terdapat penggunaan user form, pada komponen register. Yang membedakannya terdapat name, email, dan password dan address.
pada login, kita hanya menggunakan email dan password saja untuk masuk ke dalam halaman dashboard. Pada halaman submit, adalah fungsi untuk menangani pengiriman form. Ketika form disubmit, ia akan mencegah perilaku default dengan if prevent default dan mengirimkan data form menggunakan form post ke rute register yang didefinisikan di backend, misalnya di Laravel. Unsuccess, setelah pengiriman berhasil, form akan mereset semua data di dalam menggunakan form reset. Selanjutnya masuk ke input form, yaitu adalah array yang menyimpan konfigurasi untuk setiap input form. Setiap objek di dalam array memiliki informasi tentang tipe input, misalnya terdapat teks, name, password, selanjutnya teks area, label, placeholder, dan komponen UI yang digunakan untuk input tersebut. Selanjutnya, dan setelah struktur pada inputs ini, kita akan masuk ke dalam bagian rendernya, yaitu terdapat GUIS layout. Sama seperti pada login tadi, terdapat center, terdapat stack, title, form, dan error, dan required, yaitu untuk required yaitu untuk menunjukkan bahwa input ini wajib diisi. Selanjutnya terdapat button dan anchor. Ya, link anchor yaitu link untuk mengarahkan pengguna ke halaman login jika mereka sudah memiliki akun. Yang ini. Selanjutnya fungsionalitas link login, yaitu pada anchor ketika link masuk diklik. Ketika link masuk diklik yang ini, pengguna akan diarahkan ke halaman login menggunakan root get untuk membuat permintaan get ke rute login. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan pada bagian autentikasi login dan register. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pada bagian JS profil dengan file edit JSX, pada bagian ini komponen tata letak yang memastikan halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna terautentikasi. Nah, pada bagian ini juga komponen dari inertia.js untuk mengatur meta tag title pada halaman. Use form hop dari inertia.js yang digunakan untuk mengelola formulir, state, validasi, dan pengiriman data. Bottom, group, stack, text area, text input, title merupakan komponen dari Mantine untuk membangun antarmuka pengguna seperti tombol, input, group, dan elemen layout. Pada bagian ini, cons edit, user form, hook ini mengatur data formulir yang akan dikirimkan. Data yang berarti objek yang menyimpan nilai dari input formulir, set data yang berfungsi untuk memperbarui nilai dalam objek data. Untuk put, fungsi untuk mengirimkan data dengan metode HTTP. Untuk processing, adalah boolean yang menandakan apakah pengiriman data sedang diproses. Untuk error, merupakan objek yang menyimpan pesan kesalahan dari server untuk divalidasi. Pada bagian cons handle submit merupakan pencegahan perilaku default formulir atau refresh halaman. Pada bagian ini juga put mengirim data formulir ke root profile update. Pada bagian ini merupakan
membungkus seluruh halaman dengan tata letak pengguna yang sudah login, mengatur judul pada bagian titel, dan juga form elemen HTML formulir yang memanggil handle submit saat dikirim. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat data profil mereka, nama, alamat, surel, dan alamat, dan dapat mengubah data tersebut untuk dapat mengirim data baru ke server menggunakan metode put. Pada bagian selanjutnya terdapat profil show.jsx. Untuk awal, kita akan meletakkan tata letak untuk pengguna yang terautentikasi berupa kita juga mengimport link dengan router untuk navigasi antar halaman tanpa refresh dan router untuk mengontrol navigasi atau pengiriman data ke server. Kita juga mengimport button, group, stack, text input, dan title yang digunakan untuk komponen dari Mantin untuk membangun antarmuka pengguna seperti tombol grup, tata letak, input, dan judul. Pada bagian cons handle delete, pada bagian ini kita akan menampilkan dialog konfirmasi sebelum melanjutkan penghapusan akun, pengiriman permintaan delete ke rute, profil destroy dengan data pengguna. Kondisi if memastikan pengguna mengonfirmasi sebelum melakukan tindakan penghapusan. Pada bagian authenticated layout, pada bagian ini terdapat beberapa tambahan seperti titel, yaitu profil. Pada bagian ini juga terdapat tata letak halaman dengan properti titel untuk judul, dan properti user dan notifikasi yang dituliskan untuk menampilkan informasi pengguna dan notifikasi. Yaitu ada stack spacing dilakukan untuk mengatur elemen dalam susunan vertikal dengan jarak antar elemen. Jadi ada titel juga dilakukan untuk menampilkan judul halaman profil. Pada text input menampilkan data profil pengguna seperti nama, alamat, atau email. Untuk selanjutnya, pada bagian grup terdapat tombol button untuk ubah profil dan hapus akun. Selanjutnya, pada bagian users untuk show, pada bagian ini informasi autentikasi termasuk data pengguna yang sedang login, out, dan user. Data pengguna yang ingin ditampilkan pada halaman profil. Pada bagian ini, kita akan membungkus seluruh konten halaman. Tambah properti titel dengan profil akan menampilkan judul di tata letak utama. Properti user memastikan data pengguna yang sedang login diteruskan ke tata letak. Pada bagian stack
Kita akan menyusun elemen formulir secara vertikal dengan jarak antar elemen diatur oleh spacing MD. Pada bagian form profil terdapat 3 teks input, yaitu nama, alamat surel, dan beserta alamat. Jika alamat belum dicantumkan, maka akan muncul pesan belum diisi pada bagian tabel alamat. Selanjutnya pada bagian user dalam file index.tsx, pada bagian ini terdapat authenticated layout yang digunakan sebagai tata letak halaman. Propertinya yaitu title, user, dan notification. Properti ini membantu menampilkan judul halaman dan informasi pengguna. Pada bagian grup, mengatur elemen daftar pengguna dan tombol tambah pengguna secara horizontal. Tombol tambah guna hanya ditampilkan jika pengguna memiliki peran admin, mengarahkan ke halaman pembuatan pengguna atau user create. Selanjutnya, pada bagian ini tabel digunakan untuk menampilkan daftar pengguna dengan baris bar string dan efek hover. Untuk tabel t-head digunakan untuk menampilkan header kolom no, nama, email, no, nama, email, alamat, dan aksi. Selanjutnya pada bagian tooltip, pada bagian ini menampilkan pesan tambahan saat icon dilewati kursor. Jika pengguna memiliki data adopsi atau has adopt, menampilkan pesan tidak bisa dihapus karena memiliki data adopsi. Dihapus karena memiliki data adopsi. Selanjutnya ada tombol icon. Tombol icon hapus berwarna merah dinyalakan hanya jika pengguna tidak memiliki data adopsi. Tombol memicu dialog konfirmasi sebelum mengirim permintaan delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus pengguna ini? Selanjutnya pada bagian ini menonaktifkan tombol jika memiliki data adopsi. Untuk selanjutnya pada bagian JS, untuk file app.jsx, pada bagian import terdapat import tema custom untuk maintain yang disimpan dalam file temp.js. Tema ini memungkinkan konsistensi warna dan gaya di seluruh aplikasi. Selanjutnya ada create inner app. Pada bagian ini fungsi utama untuk menginisialisasi aplikasi Inertia.js. Untuk baris ini maintain gaya bawah dari maintain seperti chart, core, date, drop zone, notification untuk berbagai fitur seperti komponen antarmuka chart dan notifikasi. Pada bagian ini kita akan mengambil nama aplikasi dari environment variable feed app name. Selanjutnya, jika variabel tidak ditemukan, akan menggunakan nilai default dari Laravel.
Pada bagian ini, fungsi untuk mengatur judul halaman, judul setiap halaman, dan diikuti oleh nama aplikasi. Misal, dashboard Laravel. Untuk resolve, merupakan resolusi dinamis untuk komponen halaman berdasarkan nama. Resolve ini juga menggunakan import meta-globe untuk memuat semua file JSX di dalam folder page. Untuk setup, pada bagian setup, fungsi untuk mengatur aplikasi setelah berhasil dibuat. Elemen root HTML di mana aplikasi React akan di-render. Untuk app, komponen utama aplikasi inertia.js. Untuk props adalah properti yang diteruskan ke aplikasi. Untuk elemen root dibuat menggunakan create root. Untuk root render yang berisi maintain provider, yaitu digunakan untuk membungkus seluruh aplikasi dengan tema custom. Dan untuk notifikasi, komponen global untuk menampilkan notifikasi. Pada bagian progress, mengatur warna progress bar yang ditampilkan selama transisi halaman. Warna yang digunakan adalah abu-abu.